Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaihil marji'u wal mal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadzara min fitnatil masihid dajjal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Setelah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kembali sebagai khatib, saya berpesan kepada diri saya pribadi utamanya, dan juga tidak lupa untuk mengajak kepada kita semua seluruh jamaah Jumat pada umumnya. Mari kita senantiasa untuk berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan dan derajat kita di sisi Allah tidaklah dilihat dari harta, jabatan, pengaruh atau kedudukan, akan tetapi semua akan dilihat oleh Allah dari tingkat atau nilai keimanan dan ketakwaan kita semata. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan segenap perhatian kita kepada ibadah Jumat hari ini adalah merupakan pertanda bahwa kita semua termasuk minal mu'minin al-muttaqin, termasuk dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita juga tidak pernah lupa untuk mendoakan selalu saudara-saudara kita mungkin yang sejatinya dia tidak punya uzur secara syar'i, tidak dibolehkan untuk meninggalkan ibadah Jumat, namun mereka belum bisa bersama-sama kita untuk duduk bersama melakukan ibadah Jumat bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada mereka-mereka sehingga di Jumat-Jumat mendatang kemudian mereka bisa bergabung, duduk bersama, bersimpuh bersama kita, bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah seorang imam dan hujjatul Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau yang kita sebut dengan Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengetengahkan sebuah kisah di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, yang ini bisa menjadi renungan ataupun peringatan atau nasihat buat kita semua, bahwa beliau menyampaikan di satu masa ada seseorang abid, ada seseorang yang ahli ibadah, seorang yang zahid, seorang yang taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Abu bin Hashim atau disebut dengan Abu Hashim. Ketaatan dan kesolehan beliau Abu bin Hashim ini tercermin dari keistiqomahan beliau di dalam beribadah. Salat wajibnya senantiasa berjamaah, salat sunnahnya tidak pernah lupa,
setiap malam tahajud tidak pernah lewat. Bahkan diceritakan dalam 20 terakhir beliau tidak pernah sekalipun melewatkan untuk ibadah malam. Setiap malamnya dia selalu bangun di tengah-tengah orang lain terlelap, nyenyak di dalam tidur malamnya. Di dinginnya malam beliau justru bersujud, bermunajat kepada Allah, berzikir, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat di tengah gelap dan dinginnya malam hari, sebagaimana biasanya ketika beliau bangun dan hendak mempersiapkan ibadah malamnya, beliau keluar dari rumahnya, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan pembaringan dan selimutnya yang hangat, kemudian menyibak dinginnya malam hari untuk kemudian pergi untuk mengambil wudu di sumber air yang tidak jauh dari tempat dia tinggal, tidak jauh dari rumah beliau. Dan ketika beliau sampai di tempat sumber air tersebut, di tempat sumur tersebut untuk mengambil wudu, beliau tiba-tiba melihat di pinggir sumber air tersebut ada seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, wangi dan bersinar, sehingga menarik perhatian Abu Hashim tersebut. Sehingga laki-laki tersebut ditegur oleh beliau, Abu Hashim atau Abu bin Hashim. Assalamualaikum, sapa Abu Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab laki-laki tersebut. Wahai hamba Allah, siapakah engkau gerangan di tengah kegelapan malam seperti ini? Di tengah dinginnya padang Sahara berada di sini, sapa Abu Hashim. Maka jawab laki-laki tersebut, aku adalah malaikatnya Allah yang diutus oleh Allah untuk berkeliling. Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu Hashim terkejut, tapi sekaligus ada rasa bangga di dalam hatinya, karena di tengah malam, di saat ia bangun untuk melaksanakan ibadah malam, dia bisa bertemu atau kedatangan tamu seorang malaikat. Kalau benar engkau malaikat, kata Abu Hashim, apa yang engkau lakukan di tengah malam yang gelap seperti ini, ketika manusia semua sedang terlelap? Kenapa engkau keliling seperti ini? Apa yang engkau lakukan? Maka jawab malaikat tersebut, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling mencari hamba-hamba pecinta-pecinta Allah. Aku disuruh untuk mencatat siapa-siapa saja yang termasuk pecinta-pecinta Allah. Maka Abu Hashim kaget. Kemudian dia ingin bertanya kepada sang malaikat, kalau memang engkau ditugaskan oleh Allah untuk mencatat para pecinta-pecinta Allah, apakah buku yang kau bawa yang tebal itu adalah untuk mencatat para pecinta-pecinta Allah? Iya benar, kata malaikat. Kalau begitu tolong, kalau boleh bukakan buku catatan tersebut, karena menurut Abu Hashim di dalam hatinya barangkali namanya pasti masuk di dalam buku catatan tersebut. Maka kata malaikat boleh. Kemudian dibukalah buku catatan tersebut. Ditanya, siapa namamu? Namaku Abu bin Hashim. Kemudian dicari lembar demi lembar catatan yang tebal tersebut, namun dari awal sampai akhir dari lembar catatan tersebut tidak ada nama Abu bin Hashim di dalam buku tersebut. Maka kata malaikat, namamu tidak ada. Maka kata Abu bin Hashim, masa iya namaku tidak ada di situ? Barangkali kamu salah, coba dilihat lagi. Padahal malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah salah. Maka dicoba lagi, dibaca lagi satu persatu, lembar demi lembar, namun sekali lagi tidak ada nama Abu bin Hashim di buku tersebut. Kemudian ketika dia tahu bahwa memang sudah dibolak-balik tidak ada catatan nama beliau, maka Abu bin Hashim kemudian tersungkur menangis sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, kemana tahajud saya setiap malam? Kemana ibadah saya setiap malam selama ini ya Allah?
Kenapa saya tidak termasuk di dalam buku catatan tersebut? Maka kemudian malaikat tersebut menjawab, memberikan jawaban kepada Abu bin Hashim, wahai hamba Allah, saya tidak pernah luput dari tugas yang ditugaskan oleh Allah. Saya tidak pernah lalai. Saya tahu engkau setiap malam bangun dan bertahajud, bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya, dan saya tidak pernah lupa itu. Akan tetapi bagaimana saya akan mencatatmu sebagai pecinta-pecinta Allah, sementara setiap malam kamu bangun bertahajud, menangis kepada Allah. Di pagi harinya engkau ceritakan itu semua untuk berbangga kepada manusia yang lain. Engkau menangis bermunajat kepada Allah, tapi pagi harinya engkau tebar kebencian, engkau tebar caci maki dan hujat kepada hamba Allah yang lain. Engkau bersujud kepada Allah di malam harinya, tapi engkau lupa kepada tetangga, kepada sanak saudaramu, dan engkau tidak memberikan kebahagiaan atau memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam artian engkau tidak peduli, hanya asyik dengan ibadahmu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barulah Abu Hashim menyadari bahwa selama ini dia hanya sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Dia hanya asyik dengan urusannya hablum minallah. Dia lupa bahwa tugas manusia tidak hanya urusannya hablum minallah, tidak hanya urusannya ibadah kepada Allah, tapi ada dimensi yang lain, yakni urusannya dengan sosial, dengan masyarakat di sekitar kita. Oleh karenanya kisah ini sengaja saya sampaikan agar menjadi juga peringatan buat kita semua bahwa kita memang wajib untuk mempertahankan ibadah kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak boleh juga melupakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang harus peduli dengan yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya ciri-ciri takwa di dalam Al-Quran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat, di surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4, di Ali Imran ayat 133 sampai 135, dan di surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Semuanya memberikan ciri-ciri atau karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. Ada satu yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana kepedulian kita kepada orang lain, suka menafkahkan, suka memberi kepada orang lain. Dalam artian kesolehan seseorang bukan hanya diukur dari kesolehan dalam ritual kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, tapi juga diukur dengan kesolehan secara sosial di masyarakat, kesolehan secara manusiawi, secara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan apa yang ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Duribat alaihimul dhillatu aynama zuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali ketika mereka berpegang teguh dengan hablum minallah, berpegang teguh dengan tali Allah, wa hablim minan nas, dan juga berpegang teguh dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah secara ritual, yang mampu mempertahankan ibadah sampai ketika kita menghadap kepada Allah ketika mati nanti. Akan tetapi mudah-mudahan kita juga bisa menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba yang bisa mempraktekkan atau menghijauantahkan kesolehan tersebut untuk kemudian kita berikan manfaat kepada manusia yang lain di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.